Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pembahasan materi malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk malam yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kesempatan kami boleh belajar bersama-sama tentang satu tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu untuk apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Sungguh-sungguh boleh membangkitkan semangat kami, boleh merefresh kembali sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kembali diperbaharui oleh Tuhan dan mengingat akan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, khususnya di dalam hal misi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar, akan refreshing kembali mengenai satu tokoh di dalam pekerjaan misi, yaitu William Carey. Saya memulai akan materi pada malam hari ini dengan sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa yang berkaitan erat dengan William Carey ini. Nah, di mana di dalam suatu pertemuan dengan para pemimpin gereja, seorang pemuda itu mengemukakan masalah soal misi. Jadi pemuda ini memberikan usul agar supaya para pemimpin gereja mempertimbangkan akan tugas orang Kristen untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang belum pernah mendengarkan Injil tersebut. Nah, ketika pemuda ini mengeluarkan atau mengusulkan pendapat itu, kemudian salah seorang pemimpin yang ada pada saat itu, dia berkata demikian. Duduklah anak muda, jikalau Tuhan menghendaki bangsa-bangsa lain untuk mendengarkan Injil dan untuk bertobat, ia akan melakukannya tanpa bantuanmu dan bantuan saya. Jadi ini respon daripada salah seorang pemimpin gereja pada saat itu. Ketika sang pemuda ini mengeluarkan atau memberikan satu pendapat tentang pekerjaan misi. Nah, kira-kira saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita si pemuda itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, saya pikir kalau kita si pemuda ini pasti kita akan istilahnya berdebat. Pasti kita akan mengeluarkan pendapat. Kok bisa demikian? Kok para pemimpin gereja ini tidak punya hati di dalam misi dan lain sebagainya? Kita mungkin bisa mengatakan hal demikian. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, perlu kita garis bawahi bahwa pada zaman itu pendapat seperti ini adalah satu pendapat yang umum, yang lumrah, bahkan banyak mendapat dukungan pada saat itu. Dengan kata lain, bahwa pendapat yang tidak terlalu memperdulikan misi itu adalah sebuah pendapat yang banyak mendapat dukungan pada saat itu. Nah, kira-kira kalau kita tahu latar belakang demikian, kita tahu, oh ya, kita sudah mengeluarkan pendapat tentang misi, bahwa para pemimpin sebaiknya seharusnya memikirkan tentang pekerjaan misi. Dan ternyata kita mendapat reaksi seperti demikian, dan kita tahu bahwa pendapat umum pada saat itu adalah pendapat yang acuh tak acuh terhadap pekerjaan misi. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, mungkin kita bisa saja patah semangat, kita bisa saja mengatakan, saya sudah semangat ini untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa menyampaikan, untuk bermisi, tapi ternyata yang saya dapatkan seperti demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, William Carey ini ada di pertemuan itu. Dia mendengar hal itu. Dan bahkan yang menyampaikan ini adalah bukan orang lain, melainkan William Carey itu sendiri. Jadi ternyata anak muda yang memberikan satu usulan, yang memberikan pendapat tentang pekerjaan misi ini adalah si William Carey ini. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mendapatkan respon yang seperti demikian, William Carey ini tidak patah semangat. William Carey ini tetap memiliki hati misi yang sangat kuat, hati misi yang sangat menggebu-gebu untuk negara-negara, untuk bangsa-bangsa yang belum mendengarkan Injil. Nah, ada orang lain itu mengatakan tentang William Carey ini. Ini pendapat orang-orang
tentang dia. Nah, orang mengatakan dengan sedikit orang yang sesaman dengannya, ia hampir sendirian dalam berusaha untuk menaklukkan sikap acuh tak acuh dan permusuhan yang paling sering terjadi dalam usaha penginjilan. Nah, jadi pendapat dari orang lain tentang William Carey ini memberikan satu pemahaman bagi kita, atau kita dapat satu gambaran bahwa ternyata pada zaman itu hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang mau berjuang bagi penginjilan. Dan bisa dikatakan, hampir bisa dikatakan dia sendiri. Tentunya memang ada, tetapi nggak sebanyak, nggak banyak. Jadi ini pendapat orang tentang William Carey. Maka tidak heran ada yang mengatakan bahwa William Carey ini adalah bapak misi modern. Karena begitu semangatnya menentang orang-orang pada zaman itu yang minim di dalam usaha untuk bermisi. Nah, ini William Carey. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada malam hari ini, karena kita hanya bicara tentang soal misi, bulan Februari ini adalah bulan penginjilan, dan kita belajar tentang tokoh-tokoh yang memberikan hidupnya, yang mendedikasikan dirinya di dalam misi, maka pada malam hari ini, saya hanya akan mengajak kita untuk melihat tentang garis besar daripada kehidupan William Carey, kemudian bagaimana sih pelayanannya, khususnya di dalam hal bermisi, dan kemudian juga kita akan melihat bagaimana prinsip misinya. Prinsip misi daripada William Carey yang dikatakan itu efektif. Dan kemudian yang terakhir adalah apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok William Carey ini. Nah, untuk itu, pada malam hari ini mari bersama-sama kita mulai dari yang pertama, garis besar kehidupan daripada William Carey. Atau ini hanya highlight aja tentang kehidupan dari seorang William Carey. Nah, William Carey ini lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1761 di Northampton, Inggris. Jadi dia dari Inggris. Ini William Carey. Dan dia lahir dari keluarga yang sederhana. Kemudian pada umur 14 tahun atau sekitar tahun 1775, ia meninggalkan rumahnya. Dia meninggalkan rumahnya untuk magang pada seorang tukang sepatu. Jadi nantinya dia terkenal sebagai seorang pembuat sepatu dan pengkhotbah pada akhirnya. Nah, dia ternyata dari umur 18 tahun dia sudah meninggalkan rumahnya, kemudian dia pergi untuk belajar kepada seorang tukang sepatu. Kemudian hal juga yang penting dari William Carey adalah dia mendengarkan Injil pertama kali itu di desa kecil di Hackhampton dari sesama rekan magangnya. Jadi ternyata Tuhan menuntun dia untuk magang untuk belajar mengenai bekerja sebagai pembuat sepatu, tapi ternyata juga dia mendengarkan Injil pertama kalinya. Nah, kemudian di situ di Hackhampton ini dia bergabung dengan gereja kongregasional. Kemudian dia bekerja sebagai pembuat sepatu, jadi setelah selesai magang dia menjadi seorang pembuat sepatu, dan bahkan di Hackhampton ini dia menikah pada tahun 1781. Jadi menurut sumber bahwa dia menikah ini pada usia yang relatif muda, yaitu pada usia yang ke-20 tahun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian dari Hackhampton ini, si William Carey ini selalu melakukan perjalanan yang jaraknya sekitar 5 mil, kira-kira 5 mil, ke Olney. Dan di Olney ini, dia bergabung dengan gerakan Partikular Baptis. Dan di dalam gerakan Partikular Baptis ini, kemudian dia terus belajar untuk bagaimana dia mendalami kebenaran iman. Jadi ini seorang yang memiliki tekad yang luar biasa, seorang yang memiliki kerinduan bagi hati Tuhan untuk penginjilan yang sangat luar biasa. Walaupun dia kerja di Hackhampton, tetapi dia selalu melakukan perjalanan yang berjarak 5 mil, itu untuk tiba ke Olney, dan kemudian dia bergabung dengan gerakan Partikular Baptis di sana.
Nah, kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan penting dari William Carey yang selanjutnya adalah dari Shackleton ini, kemudian pada tahun 1786 itu dia pindah ke Molton. Dia pindah ke Molton dan di Molton ini dia menjadi pendeta dari Molton Baptist Chapel. Jadi setelah dia belajar, kemudian dia pindah di Molton, dan di Molton ini dia menjadi seorang pendeta dari Molton Baptist Chapel. Dan di Molton inilah sejarah mencatat bahwa dia pertama kali mendapatkan panggilan misi. Jadi Molton ini merupakan satu tempat yang sangat penting bagi perkembangan pelayanan William Carey, atau juga bisa dikatakan sebagai tempat yang penting di mana di sini dia mendapatkan panggilan misi. Nah, bagaimana dia mendapat panggilan misi di Molton ini? Yaitu dia mengatakan dengan satu statement seperti begini. Perhatianku pada misi pertama kali muncul ketika aku berada di Molton saat aku membaca buku The Last Voyage of Captain Cook. Jadi di Molton ini dia membaca buku ini, dan dari buku ini dia kemudian mendapatkan atau merasakan, atau buku ini kemudian disingkapkan kepada dia akan satu kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia terpenting akan Injil. Jadi dia baca buku ini, kemudian dia dari buku ini menyingkapkan dia tentang kebutuhan manusia yang sangat terpenting. Dan itu yang terus diasah dia, dan itu yang terus dikembangkan oleh William Carey ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, William Carey ini pun dikenal seperti yang saya katakan tadi dengan sebutan si tukang sepatu sekaligus pengkhotbah. Nah, mengapa dia dikenal dengan sebutan si tukang sepatu sekaligus pengkhotbah? Karena pada saat dia bekerja, pada saat dia membuat sepatu, dia tidak pernah sama sekali duduk di bangku tanpa ada beberapa buku di depannya. Itu berarti dia sambil bekerja, sambil belajar. Sambil bekerja, sambil belajar. Tidak dikatakan bahwa tidak sekalipun ketika dia membuat sepatu, kemudian dia itu duduk di bangku tanpa ada buku di depannya. Jadi sehingga dia sangat dikenal dengan sebutan si tukang sepatu sekaligus pengkhotbah. Nah, kemudian juga hal yang luar biasa dari William Carey ini adalah pada usia yang ke-21 tahun, William Carey ini sudah menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Itali, dan kemudian dia lagi belajar tentang bahasa Belanda dan bahasa Perancis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali lagi ke atas, di bagian atas, itu tidak disebutkan tentang bagaimana latar belakang pendidikannya. Dia pernah sekolah di mana, dia pernah menempuh pendidikan di mana, seorang yang terpelajar dan lain sebagainya. Tetapi sumber mengatakan bahwa di dalam usia yang ke-21 tahun, dia ini sudah menguasai berbagai bahasa. Bahkan dia masih mempelajari akan bahasa Belanda dan bahasa Prancis. Tentunya ini merupakan satu tekad yang luar biasa yang dimiliki oleh William Carey, dan saya percaya dia belajar bahasa-bahasa, dia ingin menguasai bahasa, itu bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi dia memiliki satu tujuan, yaitu untuk pekerjaan Tuhan, yaitu untuk ladang misi nantinya. Sehingga dia berusaha untuk menguasai bahasa-bahasa yang ada. Sangat luar biasa. Nah, dan kemudian juga hal yang bisa dikatakan dari tekad William Carey ini adalah dia seorang yang pantang menyerah. William Carey ini memiliki sikap sifat yang pantang mundur. Nah, dia mengatakan bahwa harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar untuk Tuhan. Jadi harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan dan usahakanlah hal-hal besar untuk Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa si pemuda itu adalah William Carey, dan William Carey yang mengusulkan kepada para petinggi gereja supaya memikirkan akan pelayanan misi,
supaya boleh menggerakkan orang-orang untuk menyampaikan misi ke belahan dunia yang belum mendengarkan Injil, dan dia kemudian mendapatkan tentangan, dia kemudian mendapatkan penolakan, tetapi dia pantang mundur, tetapi dia pantang menyerah. Dan salah satu yang membuat dia pantang menyerah itu perkataan ini, itu harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan dan usahakanlah hal-hal besar untuk Tuhan. Sehingga dia terus-menerus belajar, dia terus-menerus mengasah diri, dan dia tidak pantang mundur. Nah, dari apa yang dikerjakan oleh William Carey ini, pada tahun 1792, dia mendirikan Baptist Missionary Society. Jadi, Baptist Missionary Society ini adalah buah dari William Carey pada tahun 1792. Nah, ini sedikit tentang kehidupan singkat daripada William Carey, garis besar daripada kehidupannya, dan kemudian kita masuk ke dalam pelayanan misi dari William Carey. Nah, kita tahu bersama bahwa William Carey ini mendedikasikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan misi di India. Jadi maka dari itu saya membagi antara kehidupannya dari tahun 1761 sampai dengan 1792 itu tentang kehidupan William Carey, dan kemudian 1793 sampai dengan dia meninggal itu bicara tentang pelayanan misi daripada William Carey. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tanggal 13 Juni tahun 1793, William Carey ini bersama dengan istrinya dan kemudian dengan 4 orang anaknya beserta dengan koleganya yaitu John Thomas, mereka ini pergi ke India. Mereka pergi ke India. Kemudian hal yang menarik yang terjadi pada William Carey di India yaitu dia mengalami keadaan yang sulit. Jadi sesampainya di India, dia beserta keluarganya dan juga John Thomas itu mengalami kehidupan yang sangat sulit. Mereka mengalami kehabisan keuangan, kekurangan, kehabisan dana untuk hidup, bahkan dikatakan bahwa mereka mengalami hidup yang melarat. Kehidupan yang melarat ketika mereka berada di India. Dan kehidupan yang melarat, yang kehabisan dana, kehabisan uang, yang dialami oleh William Carey beserta keluarga dan koleganya John Thomas tadi, itu menyebabkan John Thomas akhirnya mundur dari pelayanan sebagai seorang misionaris. Jadi tantangan hidup, kekurangan, kemelaratan, nggak punya uang, kehabisan dana, itu membuat John Thomas akhirnya mundur dari pelayanan sebagai misionaris. Tetapi mundurnya John Thomas itu tidak mengurangi niat daripada William Carey. William Carey tetap memiliki tekad yang bulat, dia tetap pada pendiriannya untuk melakukan pelayanan misi di India. Kita tahu bersama bahwa tidak didukung dia oleh gerakan Baptis, maka dari itu dia harus mengusahakan hidupnya sendiri sambil dia pelayanan di dalam pelayanan misi. Dan Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa. Di tengah-tengah kekurangan yang dialami oleh William Carey, bahkan John Thomas itu mengundurkan diri, tidak lagi pelayanan sebagai seorang misionari untuk India, untuk negara India. Di tengah-tengah itu Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Yaitu 1 tahun kemudian, 1794, itu William Carey ini mendapatkan pekerjaan. Nah, dia mendapat pekerjaan dan yaitu di sebuah perusahaan di dekat Madras. Dan yang luar biasa yang dialami oleh William Carey ini, kan kita tahu kan bahwa William Carey kan mendedikasikan hidupnya ini untuk pelayanan misi di India toh. Jadi kan dia pergi ke India, tentunya satu-satunya maksudnya itu adalah untuk melayani orang-orang yang ada di India untuk memberitakan Injil.
dan dia kekurangan dana hidup melarat, dan Tuhan kasih pekerjaan. Ternyata yang luar biasanya itu adalah Tuhan kasih pekerjaan yang bukan dalam tanda kutip itu pekerjaan yang full. Tentunya kalau pekerjaan yang full, yang harus dia bekerja terus-menerus pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, itu akan sedikit mengurangi pelayanannya di dalam bidang misi. Karena kan dia harus fokus kepada pekerjaannya. Tetapi cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Ternyata dia mendapatkan pekerjaannya itu adalah dia hanya bekerja selama 3 bulan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu dia bekerja full selama 3 bulan, dan 9 bulan sisanya itu dia bebas. Sehingga 3 bulan itu dia bisa bekerja, dan kemudian 9 bulan itu dia bisa bisa punya banyak waktu untuk mempelajari bahasa India. Kita tahu bersama ya bahwa bidangnya atau kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya itu salah satunya dalam hal bahasa, dalam bidang bahasa. Sehingga dia boleh belajar, sehingga 9 bulan di dalam setahun dia bisa pakai untuk dia belajar bahasa India. Jadi sangat luar biasa, Tuhan mendukung atau Tuhan memberikan pekerjaan sehingga dia bisa menghidupi kehidupannya, dan juga Tuhan memberikan waktu sehingga tetap dia boleh memiliki hati misi terhadap bangsa India, terhadap negara India, dengan dia belajar bahasa India selama 9 bulan tiap tahun. Dan itu berlangsung dari tahun 1794 sampai dengan tahun 1798. Dan sesuai yang kasih Tuhan, di dalam tahun 1798 itu dia bisa menyelesaikan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Bengali. Jadi waktu yang Tuhan kasih di mana dia bekerja, dia juga belajar bahasa India. Ternyata juga bukan cuma itu yang dilakukan, tetapi juga dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bengali. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang luar biasa juga dari William Carey ini adalah bukan cuma dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bengali, tetapi juga dia ini mendirikan sebuah penerbitan untuk supaya bagaimana bisa mendistribusikan Alkitab yang telah dia terjemahkan. Sangat luar biasa. Hatinya untuk misi, pelayanannya bagi negara India sangat luar biasa. Tahun 98 bukan cuma dia menyelesaikan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Bengali, tetapi juga dia bisa mendirikan penerbitan yang akan mencetak Alkitab dalam bahasa Bengali dan kemudian mendistribusikannya. Dan kemudian William Carey pun bisa mendirikan sebuah penerbitan untuk mendistribusikan Alkitab yang sudah diterjemahkan. Bahkan yang luar biasa pula adalah William Carey ini bisa juga mendirikan sebuah sekolah yang ditujukan untuk orang-orang yang mengalami tuna aksara. Jadi dia bisa mendirikan sebuah sekolah untuk mengajar orang-orang yang keterbatasan, yang tuna aksara. Nah, itu yang dilakukan oleh William Carey. Jadi bisa dikatakan pelayanan William Carey ini dari tahun 1793 dia ke India sampai dengan 1799. Nah, kemudian pada tahun 1800 kemudian dia pindah ke daerah yang lain di India, tapi daerah yang lain, yaitu daerah Serampore. Selama dia pelayanan tahun sampai dengan tahun 1799, kemudian 1800 dia menangkap satu visi yang lain, yaitu dia pindah ke Serampore. Dan yang luar biasa dari pelayanan William Carey ini adalah dia bukan cuma pindah ke Serampore, tetapi di Serampore pun ini Tuhan menghadirkan atau memberikan rekan kerja yang luar biasa, yaitu Tuhan memberikan rekan kerja yang bernama Joshua Markham dan juga William Hart. Sehingga ketiga orang ini sering disebut dengan trio Serampore, yaitu Joshua Markham, William Carey, dan juga William Hart.
William dan Hannah Hart. Hannah ini istrinya William. Jadi William dan Hannah Hart. Mereka bertiga ini terkenal dengan istilah atau terkenal dengan sebutan trio Serampore. William Carey, Matt Ham, dan William Hart. Trio Serampore. Nah, sebelum mereka melakukan kegiatan misi mereka, sebelum mereka menjalankan pelayanan mereka, mereka ini menghasilkan sebuah perjanjian misi atau yang disebut dengan form of agreement, yaitu kerangka kesepakatan. Nah, kerangka kesepakatan ini memuat tentang 11 janji, yaitu apa yang akan mereka lakukan ini mereka sepakati dengan 11 janji yang disebut dengan kerangka atau perjanjian misi. Nah, ke-11 perjanjian misi ini isinya apa saja sih? Isinya itu adalah yang pertama, menetapkan nilai yang tak terhingga bagi jiwa manusia. Nah, ini kita bisa dapat satu pemahaman bahwa ketika mereka menetapkan poin yang pertama ini, menetapkan nilai yang tak terhingga bagi jiwa manusia, artinya bahwa tidak ada kata kehabisan tenaga, tidak ada kata kehilangan semangat. Bicara tentang jiwa bagi Tuhan, maka harus diprioritaskan, memiliki atau harus ditetapkan nilai yang tak terhingga. Jadi kalau bicara tentang jiwa manusia yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, tentang penginjilan bagi orang-orang yang belum mendengarkan Injil, maka itu menjadi satu hal yang harus didengungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah mempelajari berbagai jebakan yang menawan pikiran manusia. Nah, tentunya ini mungkin didasari pada pengalaman akan begitu banyaknya tantangan di dalam penginjilan, tantangan di dalam bermisi, ada rintangan, ada hambatan, maka mereka menetapkan hal ini, yaitu bagaimana selalu mempelajari hal-hal yang akan membuat pikiran manusia untuk menyerah di dalam pelayanan misi ataupun pelayanan penginjilan. Jadi mungkin mereka bisa menetapkan hal ini. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan segala sesuatu yang dapat memperparah kesalahpahaman masyarakat India terhadap Injil. Nah, ini juga penting mereka merumuskan supaya tidak terjadi hal-hal yang ternyata tidak inginkan mereka, yaitu adanya kesalahpahaman orang-orang di India tentang Injil. Yang keempat itu adalah memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan orang lain lebih baik. Jadi untuk pekerjaan misi bukan cuma bagaimana kita menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu, tetapi juga bagaimana kita membuat kehidupan orang yang kita Injil itu semakin hari semakin baik. Yang kelima adalah memberitakan Kristus yang tersalib itu sebagai sarana utama pertobatan. Ya, Kristus yang menjadi pusat daripada penginjilan mereka, daripada pekerjaan misi mereka. Kemudian menghargai dan memperlakukan bangsa India sebagai sesama yang sederajat. Ini juga hal yang penting. Kemudian yang ketujuh, memelihara dan membangun berbagai perkumpulan yang mungkin dapat diselenggarakan. Mungkin ini bekerja sama dengan yang lain-lain ataupun membangun lembaga-lembaga yang lain sehingga pekerjaan misi itu bisa terus ditingkatkan, terus dikembangkan. Yang kedelapan, mengusahakan karunia spiritual mereka, selalu menekankan kewajiban misioner mereka, sebab orang India sendirilah yang dapat memenangkan bangsa India bagi Kristus. Ini mungkin satu pemikiran bahwa orang lokal itu akan lebih efektif dibandingkan dengan orang luar. Karena orang lokal itu sudah mengenal, sudah tahu situasi, sudah tahu pemikiran daripada tempat yang memang sudah dari dulu, dari lahir, besar, dia berada di situ. Maka ini mungkin yang dipikirkan oleh trio Serampore itu. Nah, kemudian terus melanjutkan usaha penerjemahan Alkitab. Ini juga hal yang penting, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa setempat. Yang ke-10,
senantiasa memelihara kehidupan rohani pribadi masing-masing. Hal yang penting juga, terkadang sudah sibuk dengan pelayanan, sudah sibuk dengan misi penginjilan, tetapi lupa tentang kehidupan rohani pribadi yang seharusnya itu penting juga. Bagaimana kita bisa melayani orang lain, sedangkan kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ke-11 adalah mempersembahkan diri kita tanpa batas dengan prinsip tidak memperhitungkan bahkan pakaian yang sedang kita pakai. Nah, ini sesuatu hal yang penting juga di dalam misi mau memberikan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang menjadi janji atau yang saya sebut tadi adalah perjanjian misi. Dan yang menarik, apa yang telah mereka susun, trio Serampore ini susun sebanyak 11 perjanjian misi ini adalah sesuatu hal yang wajib dibaca di khalayak ramai, dan juga hal yang wajib yang harus mereka ucapkan 3 kali dalam setahun. Jadi orang-orang yang bergabung dengan mereka dalam pekerjaan misi ini harus wajib untuk menyampaikan ini, untuk membicarakan ini, untuk melantunkan ini, dan juga wajib dalam 3 tahun sekali ini harus menyampaikan atau harus baca tentang ke-11 perjanjian misi ini. Nah, kalau kita lihat ini jadi suatu hal yang penting bagi trio Serampore, sehingga mereka bukan cuma menetapkan akan 11 perjanjian misi ini, tetapi juga mereka mewajibkan untuk semua orang-orang yang bergabung dengan mereka di dalam pekerjaan misi ini harus membacakan hal ini. Nah, ini mungkin supaya selalu diingat, supaya pekerjaan misinya ini semakin efektif. Nah, kemudian, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari tahun 1800 sampai 1802, yaitu William Carey ini bersama dengan rekan-rekan pelayanannya ini, tentu saja ini sangat diberkati Tuhan. Gitu. Pelayanan misinya mereka itu luar biasa, bisa berkembang. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun 1802 ini, William Carey itu memutuskan untuk dia berkonsentrasi pada bidang-bidang yang dikuasainya dengan baik, yaitu bidang bahasa dan penerjemahan. Jadi walaupun pelayanan misinya ini bersama dengan rekan-rekannya ini merupakan satu pelayanan misi yang efektif, yang Tuhan pakai luar biasa, tetapi dirinya sendiri ini merasa kurang efektif. Jadi dirinya sendiri ini merasa bahwa apa yang dikerjakan ini tidak seefektif dengan rekan-rekan yang lain, yaitu yang William Hart dengan yang satunya itu adalah Joshua Marsman. Itu. Jadi dia melihat dirinya ini, oh saya ini tidak seefektif 2 rekan saya yang lain. Sehingga pada tahun 1802 dia memutuskan supaya dia berkonsentrasi penuh pada bidang yang dikuasainya, yaitu bidang bahasa dan penerjemahan. Nah, dan kita bersama bidang yang dia kuasai itu adalah bahasa, berarti dia akan fokus kepada pelayanan misi, yaitu dengan menerjemahkan Alkitab. Nah, itu yang dilakukan oleh William Carey, dan kemudian pada tahun 1809 itu dia bisa menyelesaikan penerjemahan seluruh Alkitab dalam bahasa Bengali. Jadi dari tahun 1802 sampai 1809 akhirnya dia bisa menyelesaikan penerjemahan seluruh kitab PB di dalam bahasa Bengali, bahkan di dalam keseluruhan daripada Alkitab itu. Dia bisa menerjemahkannya. Dan pada tahun 1819 itu dia membantu di dalam pendirian dari Serampore College. Dan bukan cuma dia membantu pendirian daripada college ini, tetapi juga dia menjadi profesor bahasa di Serampore College. Dan kemudian Tuhan terus memberkati akan pelayanan yang dikerjakan oleh William Carey, sehingga pada tahun 1824 itu dia telah menerjemahkan dan bahkan dia telah menerbitkan Alkitab ke dalam 37 sampai 40 bahasa yang lain. Itu yang dikatakan oleh beberapa sumber, ada yang mengatakan 37 bahasa, ada yang mengatakan 40 bahasa.
Dan pada tahun 1828 sampai 1829 dia ikut berperan di dalam undang-undang penghapusan ritus pembakaran seorang janda. Jadi di dalam budaya India, masyarakat India, ada yang disebut dengan ritus sute. Ritus sute itu adalah ritus pembakaran seorang janda. Nah, dari hal ini kemudian William Carey ini berperan atau dia memberikan sumbangsinya dengan turut serta di dalam memperjuangkan untuk supaya bisa menghapuskan undang-undang tentang ini, tentang ritual ini. Dan pada akhirnya dia berhasil. Itu bagaimana dikatakan ritual yang sering dilakukan ini, karena dia berhasil untuk berhasil di dalamnya, maka ritual ini pun akhirnya bisa dihilangkan atau bisa dihapuskan. Itulah yang menjadi pelayanan misi dari William Carey dari tahun 1793 sampai dengan 1829, atau bisa dikatakan juga sampai dengan tahun 1834. Karena pada tahun 1834 William Carey meninggal dunia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum William Carey meninggal dunia, maka William Carey itu pernah mengatakan satu kalimat ini kepada koleganya. Dia mengatakan, jangan berbicara mengenai William Carey, tetapi bicarakanlah tentang Allahnya William Carey. Ini kata yang disampaikan sebelum dia meninggal, dan di dalam batu nisannya dikatakan, aku manusia celaka yang tidak layak dan seharusnya binasa itu telah jatuh ke dalam rengkuhan anugerahnya. Jadi satu kesadaran diri yang sangat luar biasa dari William Carey. Dia tidak hanya ingin supaya orang-orang tidak membicarakan tentang dirinya, tetapi juga dia menyadari bahwa dia yang seharusnya binasa, dia yang tidak layak ini telah jatuh ke dalam rengkuhan anugerah daripada Allah. Nah, ini yang menjadi pelayanan daripada William Carey, khususnya pelayanan misi. Kemudian ada juga prinsip-prinsip pelayanan misi yang diciptakan oleh William Carey yang dikatakan efektif. Jadi William Carey ini menciptakan atau mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan misi yang dikatakannya itu sangat efektif, yaitu ada 7 hal. 7 hal, yaitu yang pertama adalah teologi Alkitabiah, yaitu yang mana dikatakan bahwa misi yang efektif itu harus didasarkan atas suatu teologi yang Alkitabiah, yang menghasilkan doa sekaligus tindakan. Kemudian juga prinsip yang kedua adalah lembaga-lembaga baru, di mana misi yang efektif itu dijalankan melalui perantaraan lembaga pendukung gereja yang memiliki komitmen terhadap firman Allah. Yang ketiga adalah penerjemahan Alkitab. Misi yang efektif hendaknya berpusat pada penerjemahan dan penyebaran firman Allah. Kemudian yang keempat, kesatuan visible, yaitu misi yang efektif itu didukung oleh suatu kesatuan visible di antara orang-orang yang meyakini firman Allah. Ada kesatuan cara pandang, memiliki visi untuk bagaimana bisa menyebarkan firman Tuhan. Tentunya seperti demikian. Baru yang kelima, asli, itu misi yang efektif itu bergantung pada gereja-gereja nasional dan para pemimpin pribumi yang telah dimuridkan oleh firman Allah. Yang keenam adalah sensitivitas kultural. Misi yang efektif itu hendaknya menunjukkan suatu kepekaan kultural yang sejalan dengan firman Allah. Dan yang ketujuh adalah cara hidup. Misi yang efektif itu bersumber dari suatu cara hidup
yang berpolakan inkarnasi firman Allah. Tentunya ini adalah prinsip yang sudah dialami, yang dipikirkan oleh William Carey, yang kemudian dia tuangkan ke dalam bagian ini, di mana dia katakan ini merupakan 7 prinsip di dalam pelayanan misi. Dan tentu saja kita bisa melihat dari ketujuh prinsip ini ada suatu hal yang baik untuk ditiru, untuk dipikirkan, bahwa supaya pelayanan misi ini bisa semakin efektif. Yaitu tentunya tentang hal yang alkitabiah, misi itu harus efektif, dan efektifnya itu harus berhubungan dengan teologi yang alkitabiah, lembaga-lembaga baru, menciptakan lembaga-lembaga misi, atau bekerja sama dengan lembaga misi. Ada juga penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku, di mana misi belum masuk, dan tentunya harus butuh Alkitab dalam bahasa itu, harus ada penerjemahan, ada kesatuan visi, memandang dengan cara pandang yang sama, penduduk asli, yaitu orang-orang penduduk lokal lebih efektif di dalam mengerjakan misi. Bukannya kita ini tidak efektif sama sekali, tapi alangkah baiknya jikalau kita mengabarkan Injil, bermisi kepada satu orang penduduk lokal, dan penduduk lokal itu yang akan meneruskan pelayanan kita kepada orang-orang sebangsanya, kemudian sensitivitas kultural, bahkan cara hidup. Nah, ini yang dituangkan oleh William Carey, yang dia katakan prinsip-prinsip di dalam pelayanan misi yang efektif. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang bisa kita pelajari dari tokoh ini, dari seorang tokoh yaitu William Carey? Nah, saya melihat ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari William Carey ini, yaitu yang pertama adalah tekad, kebulatan tekad daripada William Carey. Nah, seperti yang saya sudah mulai di dalam materi pada malam hari ini, saya mulai dengan satu cerita, yaitu bagaimana dia mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan dari para pemimpin gereja tentang pelayanan misi, tetapi William Carey ini tidak patah semangat. Dia memiliki tekad yang kuat, dia memiliki tekad yang luar biasa, sehingga hati misinya itu terus berkobar-kobar, sehingga semangatnya ini untuk bermisi itu merupakan satu semangat yang sangat luar biasa, sehingga itu bisa dia tetap pertahankan dengan kebulatan tekad yang dia miliki. Akhirnya dia bisa berkarya bagi Tuhan, dia bisa melakukan misi di India sampai dengan akhir hidupnya. Kemudian yang berikut yang bisa kita pelajari adalah bukan cuma tekad, tetapi juga tekun. Saya pikir kalau tekad tanpa ketekunan itu pasti akan ngos-ngosan di tengah jalan. Tekad tanpa tekun itu juga pasti mungkin akan menyerah di tengah jalan. Tapi karena dia tekun, seperti yang saya katakan bahwa tidak disampaikan bagaimana riwayat pendidikan daripada William Carey ini, tetapi ada satu hal yang bisa kita lihat dari William Carey ini adalah ketekunannya. Bagaimana dia belajar bahasa asing, bagaimana dia sambil bekerja itu tidak ada satu waktu pun tanpa dia membaca buku, sambil membuat sepatu, sambil ada buku di atas mejanya, dan kemudian sambil dia pelajari. Dia tekun untuk bagaimana dia mengupgrade diri, tekun untuk bagaimana dia menjalankan akan satu visi yang sudah Tuhan berikan kepada dia di dalam pelayanan misi. Dan tentu saja kita tahu juga apa yang telah saya katakan tadi, bahwa di masa-masa awalnya itu dia pelayanan di India itu masa-masa yang sulit, kehabisan dana, hidup melarat, bahkan koleganya itu menyerah dan tidak lagi di dalam pelayanan sebagai misionaris. Tetapi William Carey ini tekun, sangat tekun, walaupun di dalam keterbatasan keuangan dan lain sebagainya, tetapi karena dia tekun terus-menerus, akhirnya Tuhan membuka jalan bagi William Carey. Dan yang terakhir yang saya bisa lihat dari seorang William Carey ini adalah soal penyerahan dirinya.
Ini adalah seorang yang betul-betul menyerahkan dirinya, yang mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Ya, khususnya di bangsa India. Bagaimana dia menyerahkan dirinya. Kita tahu bersama bagaimana bahwa William Carey itu kehilangan keluarganya, tapi dia tetap bersemangat di dalam misinya. Bahkan sampai dia mengakhiri hidupnya itu, dia tetap semangat di dalam penginjilan, di dalam misinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan tentang William Carey, beberapa poin. Kalau ada yang mau ditambahkan, barangkali ada hal-hal yang saya terlewat, yang poin-poin penting, tetapi saya terlewat atau saya tidak ada sumber, sehingga saya tidak menyampaikannya pada malam hari ini, nah dipersilahkan. Nah, bahan bacaan saya untuk materi William Carey ini, yaitu buku 10 pemikiran besar dari sejarah gereja, dan kemudian dari Sabda, dan dari jawaban.com. Hanya 4 sumber yang saya pakai, maka itu mungkin siapa tahu ada yang kurang dari pembahasan William Carey ini, bisa disampaikan sehingga bisa menjadi satu pemahaman bagi kita sekalian pada malam hari ini. Ya, saya selesai sampai di sini. Ada yang ingin menambahkan, silakan. Ada yang ingin bertanya, itu silakan. Ada yang mau kesaksian tentang pelayanan misi yang dilakukan, juga dipersilakan. Siapa tahu kan nggak ada tambahan, nggak ada pertanyaan, tetapi ada pengalaman di dalam pelayanan misi. Itu mungkin misi ke pedalaman, atau pernah penginjilan kepada seseorang, terus alami tantangan, alami hambatan, dan mungkin juga barangkali yang mungkin sudah mau menyerah, tetapi ternyata Tuhan buka jalan, ternyata Tuhan mengingatkan lagi sesuatu yang hal, yang itu bisa jadi berkat bagi kita sekalian. Ya, dipersilahkan, boleh kesaksian. JDB, kesaksian JDB. JDB. Ciana, Cilansian, Contoh Jani. Keburhan. Itu suaranya sini ndak connect, dengar kah suara kita? Dengar. Jelas. Oh. Jelas, bagus. Ya, ini kesaksian ini, lihat kita tidur di lantai. Aduh. Tadi tidur di lantai, nyamuk banyak. Tadi hujan, nggak dengar jelas apa yang Santau ini sampaikan, tapi saya pakai ini ya, saya pakai handset, jadi jelas. Cuma mereka berdua yang nggak jelas. Nah, ini pelayanan memang perlu pengorbanan segala sesuatu ya, seperti William Carey. Saya rasa kita semua kalau mau terlibat dalam pelayanan harus membayar harga. Itu kesaksian kami di jalan kemarin cukup melelahkan ya, karena ombaknya banyak. Ombak di jalan banyak. Tapi ada satu hal yang kami dapatkan adalah ada sukacita ya, ketika tadi pagi timnya Ibu Dewi Lansien sama Cuan Tau Jani menginjili seorang ibu latar belakang Islam dan mau menerima ya. Saya ke orang Katolik juga mau menerima. Ana ke orang Katolik. Ya, kebanyakan kami ke Katolik berdua dan mereka pada dasarnya menerima dengan sukacita. Jadi itu sukacita luar biasa ya. Meskipun penderitaan, kami tidur, saya ini tiap malam harus ke toilet sampai 2-3 kali ya. Saya harus turun tangganya rangkanya itu besar-besar ya, malam-malam lagi gelap. Itu ada kuburan suruh mereka. Oh, ada kuburan. Kuburan semua Contoh Jani. Ya, tangganya itu kuburan enak dia di lantai bawah, kita di lantai atas. Mau ke WC harus turun tangga ya. Satu malam 3 kali, terus suasananya ada bunyi-bunyi hutan lah ya, tahu aja. Ya penuh dengan ketakutan juga, tapi saya bersyukur, teman-teman juga bersyukur ya. Ada sukacita ketika kami boleh membagikan Injil. Nah itu aja yang kami saksikan. Kalau soal makanan, tadi Santau Jani masak enak, jadi cukup nyaman ya. Tolong doakan besok kita ke Apa yang mau ngomong lagi? Besok kita ke Mancong.
Oh, besok kami akan ke Mancong ya, menuju ke Mancong. Jadi kami mengisi waktu kami pagi, kami PI, siang kami pelatihan kelas ya. Jadi kami tidak mau membuang waktu kami dengan percuma. Jadi nanti besok lagi, sebenarnya pagi itu harusnya kami santai-santai, tapi kami dibawa untuk PI ke orang tua, murid, Katolik dan Islam. Nah, inilah sukacita kami ya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Dewi Ya. atas kesaksiannya. Ko Burhan? Kuburan mana dia? Nah, Nah, ini satu kandang aja kok, sama aja. Cuma saya Ya. kagum dengan Sri Kandi kita ini, waduh luar biasa. Loh, semangatnya. Tadi siang kan kita tidak ada tugas, kita tidur, dia teriak-teriak di situ bertiga. Kita bertiga teriak. Jadi Contoh Jani ini ada tugas baru dia, jadi tukang masak nih. Ya itu aja, Cuan. Semangat, Cuan. Semangat. Ya, oke, terima kasih. Ada yang lain? Divisi kayaknya. Ya, saya mungkin akan men-sharingkan ya sedikit ya pengalaman kemarin ya, yang mana kami dengan Contoh Stephen bersama PI menghadiri pertemuan guru-guru itu ya. Saya sempat berbicara dengan beberapa guru di depan ya waktu itu, karena beberapa guru itu saya tidak mengerti kenapa dia maksudnya mereka beberapa orang tuh dikeluarkan, katanya kami dikeluarkan karena kami sudah mau pensiun, jadi kami tidak boleh ikut acara di dalam. Setelah ikut tidak boleh, katanya penyelenggara. Saya juga bingung apa alasannya, saya juga tidak berani banyak ini ya, tapi saya duduklah bersama mereka. Nah, saya melihat ya sulit ya memberitakan Injil terutama kepada guru ya, itu yang saya merasakannya. Mereka mungkin namanya guru biasa ya, dia yang didengar, bukan dia yang mendengarkan. Jadi sulit, apalagi saya cuma ibu rumah tangga, mungkin dipandang mereka guru, mereka juga latar belakang gereja yang berbeda-beda. Mereka katakan saya ini majelis, satunya ibu itu juga mengatakan saya ini sudah malang melintang lah di gereja, pelayanan begini begitu. Jadi mereka merasa tidak butuh lah untuk diajarin seperti itu. Itu yang saya melihat ya, kendala di lapangan itu kalau terhadap guru itu sulit ya, tetapi tidak lepas kemungkinan. Ternyata setelah saya sharingkan, satu ibu itu tertarik ya, dan dia pun menyadari bahwa dia pun butuh untuk mendapatkan metode, karena di tengah keluarganya rupanya anaknya pun menyeberang ya. Bapak Ibu Saudara pasti ngerti lah ya arti menyeberang itu. Akhirnya enggak saya suruh-suruh, dia akhirnya nyelonong masuk ke dalam, mendengarkan Injil juga di dalam. Ada beberapa ibu itu pulangnya, tetapi dia masuk ibu itu, dan dia suka cita ya waktu Pak Lukas menyampaikan Injil itu. Itu yang saya bersyukur ya, satu orang ibu berespon untuk masuk. Nah, kita perlu mendoakannya Bapak Ibu Saudara untuk guru-guru tersebut ya yang ikut kemarin itu, biarlah mereka terbebannya untuk dilengkapin. Saya menantang mereka, ada beberapa ibu chat saya ya, mereka mau untuk dilatih. Kiranya bukan cuma beberapa, boleh banyak, kalau bisa semua guru-guru itu mau dilatih. Itu tolong doakan. Dan pertemuan kami waktu tanggal 15 di Samarinda juga ya, ada sekian ratus hamba-hamba Tuhan GPSI ya, yang sudah dipresentasikan Pak Lukas, dan mereka pun semangat ya mau belajar. Mereka bahkan mau ke Malang katanya untuk dilatih, dan ada juga beberapa ibu chat saya ya, mereka mau dilatih secara online. Tolong doakan juga supaya apa yang ditaburkan dan mereka boleh berespon, sehingga boleh banyak misioneri-misioneri seperti saudari-saudara kita yang sedang di pedalaman ya. Kita mendukung kalian yang di pedalaman, terus semangat, Tuhan memberkatin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita dalam doa. Oke, nggak ada kayaknya ya. Oke, sudah ya, kita doa ya. Mari kita doa mengakhiri kelas pembinaan pada malam hari ini.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam sejarah Tuhan pernah mengirimkan orang-orang yang boleh memberikan hidupnya di dalam pelayanan misi. Sehingga pada saat ini kami boleh melihat bagaimana penyebaran Injil boleh meluas di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan karena kebutuhan terbesar manusia akan kebenaran, akan berita Injil ini boleh terus disebarkan. Dan Tuhan, kami pun memohon supaya setiap kami yang telah menerima akan anugerah keselamatan ini, kami tidak hanya berdiam diri, kami tidak hanya berpangku tangan, tetapi kami pun boleh memiliki semangat yang sama. Mungkin kami tidak diutus ke tempat-tempat pedalaman. Mungkin kami tidak diutus ke tempat-tempat yang sangat susah untuk dijangkau. Tetapi kami sungguh percaya bahwa kami memiliki tugas yang sama. Entah itu kepada keluarga kami, entah itu kepada sanak saudara kami, entah itu kepada orang-orang di tetangga kami, ataupun dalam komunitas kami yang sering kami jumpai, yang sering kami bekerja sama. Untuk Tuhan kami memohon anugerah Tuhan, bila Tuhan memberikan satu waktu yang tepat, satu momen yang tepat, supaya dari mulut kami boleh menceritakan akan Kristus, dari mulut kami boleh menceritakan akan kabar baik, sehingga Injil ini boleh terus disebarluaskan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur malam hari ini kami boleh belajar di salah satu tokoh yang memberikan hidupnya sepenuhnya bagi perkabaran Injil. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi kami, dan ini menjadi satu hal yang berguna bagi kami, sehingga ketika kami mendapatkan tantangan dalam pelayanan, dalam bermisi, dalam kepemimpinan, itu tidak mengurangi sukacita kami, itu tidak mengurangi semangat kami, tapi kami boleh terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.